Hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan pada dasarnya adalah tindak lanjut dari pemahaman para manajer terhadap keragaman karakteristik, motif, dan perilaku para pegawai dalam organisasi. Bagaimana semestinya para manajer mengarahkan dan memotivasi para pegawai menjadi esensi pokok dari kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri merupakan bagian dari fungsi pengarahan dalam manajemen. Sekiranya fungsi pengarahan dalam manajemen ingin direalisasikan, maka kepemimpinan menjadi salah satu kunci pokok yang harus dipahami. Karena pentingnya faktor kepemimpinan ini, tidak heran jika Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1995 menempatkan faktor kepemimpinan atau fungsi pengarahan atau leading sebagai salah satu dari fungsi manajemen setelah fungsi perencanaan dan perorganisasian. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu sisa bagi para pegawai di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian, di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan tersebut, tentu saja pasti memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu mengharapkan suatu hasil pekerjaan dan tugas yang baik, juga memuaskan yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan suatu perusahaan atau organisasi, maka setiap pemimpin harus memiliki suatu aturan dan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini dibuat dengan maksud agar setiap komponen organisasi melakukan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu keberadaan suatu faktor yang harus dimiliki oleh para pegawai, yaitu semangat kerja. Nah, semangat kerja itu sendiri timbul dan tumbuh dalam diri pegawai yang karena oleh keberadaan motivasi dari seorang pemimpin. Dalam arti, pemimpin memberikan motivasi atau dorongan kepada pegawai atau anggotanya, baik kebutuhan batin juga kebutuhan lahir. Sadar akan luar biasa pentingnya pegawai dalam pembangunan sesuai dengan hakikat pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan termaktub dan GBHN adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan keseluruhan masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, pemberian motif oleh pemimpin merupakan suatu sisa yang harus dijalankan agar tumbuh dan timbul semangat kerja dalam hidup pegawai. Alasan sukses pegawai sangat tergantung dari motivasi dan kebijakan yang diberikan oleh pemimpin. Contohnya itu, seorang pemimpin memberikan reward bagi karyawan yang mencapai target. Dengan reward tersebut, karyawan pasti akan termotivasi dan memiliki semangat untuk mencapai target yang diberikan oleh pimpinan. Nah, suasana kerja yang positif dan menyenangkan juga membuat karyawan menjadi termotivasi karena berada di lingkungan yang nyaman. Konsep dasar kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam berbagai hal aktivitas yang harus dilakukan. Konsep mengenai kepemimpinan oleh Griffin dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama yaitu sebagai proses. Kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai. Konsep mengenai kepemimpinan oleh Griffin dibagi menjadi dua konsep, yaitu yang pertama sebagai proses. Kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai bawahan apa yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Yang kedua yaitu sebagai atribut. Kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Pada saat kegiatan perencanaan atau penyusunan rencana dilakukan, manajer memfokuskan pada langkah-langkah spesifik yang akan dilakukan oleh manajer beserta stafnya serta mengalokasikan sumber daya yang ada guna mendukung langkah-langkah spesifik tersebut.
Adapun pemimpin memfokuskan kepada penyusunan atau penentuan arah dari kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi yang seringkali dinamakan sebagai visi seorang pemimpin. Sedangkan pada saat kegiatan implementasi rencana, manajer memfokuskan pada pengawasan atas apa yang sudah direncanakan secara spesifik. Sedangkan pemimpin melakukan pemberian motivasi dan inspirasi bagi orang-orang yang bekerja sama dengannya. Nah, sebagai contoh, misalnya ketika seorang manajer produksi mengawasi jalannya kegiatan produksi di sebuah perusahaan, maka dirinya sedang memainkan peran sebagai seorang manajer. Ketika manajer produksi tersebut memotivasi para pekerja di bagian produksi agar dapat konsisten dalam melakukan pekerjaan, maka dirinya sedang memainkan peran sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi adalah pada intinya agar organisasi dapat berjalan secara efektif, manajemen dan kepemimpinan kedua-duanya diperlukan. Manajemen diperlukan untuk merealisasikan rencana dan pencapaian target yang telah ditentukan, dan kepemimpinan diperlukan untuk melakukan perubahan dalam rangka beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya, kepemimpinan melibatkan 4 aspek, yaitu yang pertama, pengikut. Pengikut adalah orang-orang yang mengikuti para pemimpin atau orang-orang yang diberi perintah atau dipengaruhi oleh pemimpin untuk melakukan sesuatu. Para pengikut ini misalnya seperti pegawai, pekerja, ataupun bawahan. Yang kedua adalah perbedaan kekuasaan. Adanya perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemimpin dan pengikut, atau antara atasan dan bawahan. Berimplikasi pula adanya perbedaan kekuasaan di antara keduanya. Nah, misalnya itu seorang pemimpin, dia memiliki kekuasaan untuk mengepalai keseluruhan organisasi. Sedangkan seorang manajer itu, dia hanya memiliki kekuasaan untuk membawahi sekelompok karyawan dengan tugas-tugas yang spesifik. Yang ketiga, ada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi. Adanya perbedaan kekuasaan melahirkan konsekuensi logis bahwa pemimpin memiliki kekuasaan lebih untuk dapat mempengaruhi para pengikut atau pegawainya. Yang perlu dipengaruhi oleh para pemimpin dengan kekuasaan yang dimilikinya adalah perilaku para pegawai atau pengikut agar mau melakukan tindakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, itu ada nilai yang dibangun. Pemimpin juga memahami bahwa dirinya bukan sekedar berkuasa, akan tetapi perlu mendorong terwujudnya suatu nilai positif yang dapat memberikan perubahan positif kepada semua anggota organisasi. Di sini, faktor etika, moralitas, dan keteladanan atau figur seorang pemimpin kemudian diperlukan. Pemimpin yang tidak mengindahkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, termasuk di organisasinya, hanya akan melahirkan perubahan tapi akan mengancam dirinya maupun organisasinya di masa yang akan datang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pendekatan mengenai kepemimpinan, yaitu yang pertama pendekatan personal, yang kedua pendekatan perilaku, yang ketiga pendekatan kontingensi. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Ada 2 macam, yaitu pemimpin dan bukan pemimpin, pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Pemimpin dan bukan pemimpin dalam pendekatan sifat membedakan para pemimpin dari mereka yang bukan pemimpin dengan cara berfokus pada sifat dan karakteristik pribadi masing-masing. Yang kedua, pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Pemimpin efektif melihat karakteristik pemimpin dari kemampuannya untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi dan mampu membawa anggotanya untuk bersama-sama mencapai tujuannya. Sebaliknya, pemimpin tidak efektif, mereka yang tidak mampu mempengaruhi anggotanya untuk bersama-sama mencapai tujuan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Ada 2 aspek perilaku kepemimpinan dalam pendekatan. Fungsi-fungsi kepemimpinan dibagi menjadi 2, yaitu fungsi yang terkait dengan pekerjaan, yaitu memfokuskan fungsi kepemimpinan dalam menjalankan berbagai pekerjaan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi dalam berbisnis. Yang kedua, fungsi yang terkait dengan hubungan sosial, memfokuskan fungsi kepemimpinan dalam upaya memelihara kesatuan antara sesama pekerja.
Contohnya tidak ada yang membeda-bedakan antara etnis. Selanjutnya gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan, yaitu cenderung untuk memberikan fokus pada pekerjaan dan prosedur yang harus dijalankan dalam pekerjaan, dan menilai bahwa kepentingan organisasi harus lebih didahulukan daripada kepentingan individu. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada orang-orang, cenderung untuk memberikan perhatian pada pemeliharaan tim dan memastikan bahwa seluruh orang-orang mendapatkan kekuatan dalam setiap pekerjaannya. Studi Ohio mengenai kepemimpinan. Studi ini menghasilkan dua macam perilaku kepemimpinan. Membentuk struktur, yaitu perilaku pemimpin yang berorientasi pada tercapainya tujuan organisasi daripada kepentingan bawahan. Contohnya, memberi kritik pada pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik, cepat dan tepat menyelesaikan masalah. Yang kedua, konsiderasi, yaitu perilaku pemimpin yang berorientasi pada kepentingan bawahan. Contohnya, mempertimbangkan saran, mau melakukan konsultasi atau musyawarah, mendengarkan aspirasi bawahan. 5 kelompok dalam managerial grade, yaitu yang pertama, improvised management, yaitu gaya kepemimpinan yang tidak bisa membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, country club management, yaitu gaya kepemimpinan ini cocok untuk organisasi yang tidak menekankan pekerjaan tetapi lebih membangun relasi sosial. Contohnya, memberikan penghargaan terhadap karyawan yang rajin. Yang ketiga, middle of the road management, yaitu gaya kepemimpinan yang seimbang dan cocok untuk digunakan dalam sebuah organisasi. Yang keempat, authority complex, yaitu pemimpin yang lebih berorientasi pada pekerjaan dan mengabaikan orang-orang, contohnya organisasi militer. Yang kelima, team management, yaitu memiliki perhatian yang tinggi kepada pekerja sekaligus orang-orang. Sedikit pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan seperti ini. Saya akan melanjutkan dari teman-teman sebelumnya. Di sini saya menjelaskan tentang pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Apa yang sudah disimpulkan oleh kawan-kawan sebelumnya, bahwa gaya kepemimpinan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya latar belakang personal, pendidikan personal, pengalaman, hingga lingkungan yang dihadapinya. Terdapat beberapa model mengenai pendekatan kontingensi ini, yaitu diantaranya model kepemimpinan situasional dari Hersey, Blanchard, model LPC dari Fiedler, dan model jalan tujuan dari Evenhouse. Model kepemimpinan situasional Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard membuat suatu model yang dinamakan sebagai model kepemimpinan situasional. Model ini menjelaskan bahwa para manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sebagai respon terhadap berbagai karakter dari orang-orang yang menjadi bawahannya, seperti harapan pekerja, pengalaman, keahlian, dan kesanggupan dalam menerima tanggung jawab. Lalu berdasarkan model tersebut, gaya kepemimpinan dapat dibagi 4 kuadran menurut situasi yang dihadapi yang dikaitkan dengan tinggi rendahnya kecenderungan terhadap pekerjaan dan tinggi rendahnya kecenderungan pada orang-orang. Yang pertama, pada kuadran pertama ini, di mana situasi yang dihadapi adalah adanya tuntunan terhadap pekerjaan yang diingat dan rendah terhadap orang-orang atau relasi, maka pemimpin yang berorientasi pada pekerjaan yang tinggi lebih dibutuhkan. Lalu pada kuadran kedua, di mana kondisi yang dihadapi memerlukan perhatian yang tinggi terhadap pekerjaan sekaligus orang-orang. Gaya kepemimpinan demokratis dan berorientasi pada kemajuan dan perubahan yang sangat diperlukan. Pada kuadran ketiga, pekerja memiliki karakteristik tim kerja yang baik dan mereka bermotivasi dengan baik untuk berada dalam organisasi. Lalu pada kuadran keempat, di mana orientasi terhadap pekerja dan orang-orang rendah. Manajer perlu bekerja keras untuk memotivasi para pekerja sekaligus memberikan panduan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Lalu di model LPC, model kepemimpinan kontingensi kedua adalah model LPC yang diperkenalkan oleh
Fiedler. Model ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan beragam dan tergantung pada kecenderungan situasi yang terjadi. Lalu LPC ini adalah singkatan dari Least Preferred Co-work, di mana pemimpin atau manajer perlu mengidentifikasikan gaya kepemimpinan manakah yang paling cocok untuk diimplementasikan yang disesuaikan dengan kondisi minimum pekerja yang dihadapinya. Menurut Fiedler, kunci pemahaman dari pendekatan situasional adalah tingkat kecenderungan manajer terhadap penilaian situasi pekerja yang dihadapi olehnya. Artinya, manajer perlu menilai apakah situasi yang dihadapinya memiliki kecenderungan yang mungkin didekati dengan gaya kepemimpinan ataukah tidak. Lalu selanjutnya model jalan tujuan. Model ini diperkenalkan oleh Martin G. Evans dan Robert G. House. Pendekatan Evans dan House berangkat dari asumsi dasar mengenai teori pengharapan. Dalam hal perilaku pemimpin, paling tidak ada 4 tipe pemimpin berdasarkan model dan tujuan ini, yaitu pertama, pemimpin direktif, yaitu pemimpin yang cenderung untuk menentukan langsung apa yang harus dilakukan oleh bawahan dan apa yang diharapkan oleh pemimpin. Pemimpin seperti ini langsung memberikan arah dan panduan serta memberikan jadwal kerja yang spesifik. Lalu yang kedua, pemimpin sportif, yaitu pemimpin yang cenderung bersahabat dan mudah diajak berdialog oleh siapapun, memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan bawahan serta memperlakukan anggotanya secara setara. Lalu yang ketiga, pemimpin partisipatif, yaitu pemimpin yang cenderung untuk memberikan konsultasi pada bawahan, mengakomodasi berbagai masukan, serta melibatkan bawahan dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, yang keempat, pemimpin prestatif, yaitu pemimpin yang memiliki visi perubahan dan standar yang tinggi akan produktivitas, memberikan dorongan kepada bawahan untuk berprestasi dan memotivasi kemajuan bawahan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Lalu selanjutnya model Fromm Yaten Jigo yang disingkat VYG. Model ini diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Victor Fromm, Philip Yaten, dan kemudian disempurnakan pada tahun 1988 oleh Fromm dan Arthur G. Jigo. Model VYG ini memfokuskan hanya pada tingkat partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Model ini memiliki dasar asumsi bahwa sebuah keputusan dikatakan efektif jika keputusan tersebut memiliki 2 ciri, yaitu berkualitas dan diterima. Lalu yang selanjutnya ini pendekatan lainnya mengenai kepemimpinan. Bagian ini menguraikan beberapa pendekatan lain yang secara kontemporer terlalu banyak diperbincangkan dan diaplikasikan tersebut, yaitu pendekatan substitusi untuk kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan transformatif. Yang pertama, pendekatan substitusi untuk kepemimpinan. Yang dimaksud dengan pendekatan substitusi untuk kepemimpinan adalah sebuah konsep yang mengidentifikasikan situasi di mana peran kepemimpinan bersifat netral dan cenderung tidak diperlukan serta bisa digantikan oleh karakteristik dari para bawahan pekerja dan organisasi. Di sini paling tidak ada 3 yang perlu diidentifikasi sehubungan dengan perlu tidaknya situasi terhadap para peran pemimpin dalam organisasi, yaitu karakteristik bawahan, karakteristik struktur tugas atau pekerjaan, dan karakteristik organisasi. Karakteristik bawahan ini dilihat dari kemampuan untuk melakukan pekerjaan di lingkungan pekerjaan tanpa bantuan orang lain, tingkat independensi yang tinggi, serta memiliki tanggung jawab terhadap pekerja yang diberikan. Lalu karakteristik struktur kerja atau tugas. Jika struktur kerja atau pekerjaan baik, di mana jenis pekerjaan telah jelas, dan deskripsinya jelas, prosedurnya jelas, sehingga metode mekanismenya jelas dan lengkap, maka bawahan tidak perlu menunggu arahan dari pemimpin. Lalu karakteristik organisasi. Sistem organisasi ini bersifat kaku, sistem kompensasinya jelas, prosedurnya relatif tetap,
dan kurang fleksibel atau juga bersifat rutin, maka organisasi yang memiliki karakteristik seperti ini tidak perlu menunggu arahan dari pemimpin. Para anggota akan dengan sendirinya menjalankan segala sesuatunya karena sistem dan prosedurnya telah jelas. Lalu yang kedua, kepemimpinan karismatik. Karismatik sendiri artinya suatu perilaku individu yang memberikan inspirasi, dukungan, dan penerimaan bagi bawahan. Jadi kalau kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang mengasumsikan bahwa karisma merupakan karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dapat membedakan dengan pemimpin lainnya, terutama dalam hal implikasi terhadap inspirasi, penerimaan dan dukungan para bawahan. Griffin tahun 2000 menjelaskan bahwa paling tidak terdapat 3 elemen yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin karismatik, yaitu yang pertama, mampu menyusun visi bagi masa depan, mampu menetapkan harapan, serta mampu memberikan perilaku yang mendukung tercapainya harapan yang tinggi tersebut. Yang kedua, mampu untuk memberikan kekuatan pada orang lain untuk menunjukkan kinerja yang baik dan tergolong untuk berprestasi, percaya diri, dan tergolong untuk meraih kesuksesan. Yang ketiga, mampu untuk membangun relasi dengan orang lain melalui dukungan, empati, dan keyakinan akan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Lalu ketiga, kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif adalah gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh manajer atau pimpinan di mana kemampuannya bersifat tidak umum dan diterjemahkan melalui kemampuan yang untuk merealisasikan misi, mendorong para anggota untuk melakukan pembelajaran, serta mampu memberikan inspirasi pada bawahan sebagai mengenai berbagai hal baru yang perlu diketahui dan dikerjakan. Lalu yang selanjutnya, perilaku politis dalam organisasi. Perilaku politis dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pencapaian tujuan tertentu dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya penggunaan kekuasaan serta sumber daya yang ada untuk memperoleh hasil tertentu yang diharapkan. Beberapa perilaku politis yang umum. Griffin tahun 2000 menjelaskan bahwa terdapat paling tidak 4 bentuk perilaku politis yang dapat ditemukan dalam organisasi. Bentuk yang pertama dari perilaku politis dapat berupa kompensasi yang dijanjikan atau inducement, di mana seorang manajer atau anggota organisasi menawarkan kompensasi tertentu pada orang lain untuk manajer lain sekiranya orang yang ditawari tersebut memberikan dukungan terhadap apa yang diusulkannya, katakanlah kepada pemimpin misalnya. Bentuk kedua dari perilaku politis dapat berupa tindakan persuasif atau persuasion. Manajer atau seorang memengaruhi emosi dan logika orang lain dalam hal yang ingin diraihnya. Misalnya seorang yang tengah mengusulkan suatu program akan memberikan justifikasi yang logis kepada orang lain sehingga orang lain tersebut dapat menerima usulannya tersebut. Bentuk ketiga dari perilaku politis dapat berupa tuntunan atas kewajiban tertentu. Seorang yang ditawari sebuah ide mungkin dapat menyetujui ide tersebut bukan karena dirinya menyetujui atau mengerti akan ide tersebut, akan tetapi dengan menyetujui ide tersebut, seorang yang menawari ide tersebut akan secara sadar maupun tidak sadar harus bertanggung jawab atas ide yang diusulkan serta berutang budi pada seorang yang menyetujuinya. Bentuk keempat dari perilaku politis adalah dengan menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan sesuatu atau solution, di mana seorang yang menginginkan tujuan tercapai mungkin akan mengancam seorang yang mengikuti apa yang diinginkan atau melakukan ancaman kehilangan kompensasi sekiranya tidak mengikutinya. Manajemen perilaku politis, apa yang harus dilakukan oleh para manajemen ketika mereka dihadapkan pada perilaku politis yang dilakukan para anggotanya atau oleh sesama manajer.
paling tidak ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh manajer, yaitu pertama, para manajer perlu menyadari bahwa sekalipun perilaku atau tindakan yang tidak dimaksudkan untuk kepentingan politis tetapi orang lain mungkin menafsirkannya sebagai perilaku politis. Lalu yang kedua, para manajer perlu memberikan kepercayaan terhadap bawahan berupa pendelegasian, wewenang, tanggung jawab, kesempatan, dan juga umpan balik. Yang ketiga, para manajer perlu menghindari diri dari penggunaan pendekatan kekuasaan dalam berbagai hal sekiranya tidak ingin diperlakukan secara politis oleh orang lain. Para manajer perlu mempersiapkan diri untuk menyetujui berbagai hal yang diusulkan oleh bawahan, sehingga bawahan tidak akan mempergunakan ketidaksetujuan manajer sebagai potensi konflik untuk berperilaku politis. Yang keempat, para manajer perlu menghindari Yang kelima, para manajer perlu menghindari diri dari melakukan kebijakan dan kegiatan yang bersifat rahasia atau tidak transparan, karena hal tersebut akan diikuti oleh bawahan sebagai potensi untuk berperilaku politis. Lalu pada prakteknya, pengolahan perilaku politis sangatlah tidak sederhana. Kemampuan manajer untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai karakter orang dan bawahan yang sangat menentukan pula kemampuannya dalam mengelola dan mengendalikan perilaku politis para anggotanya. Kembali, faktor situasional juga menentukan gaya kepentingan seperti apa yang perlu dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih.